Selamat datang di channel Maga Putri Tripo. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Romo Ramani, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, selamat bertemu lagi di channel Maga Putri Tripo. Dan kali ini saya akan membawakan bimbingan Dharma dengan judul Bersyukur dilahirkan di alam manusia. Ibu bapak saudara-saudari sedharma yang berbahagia, saya mulai dengan ayat pada Dhammapada 182. Guru Agung Buddha bersabda bahwa sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengar ajaran Dharma. Dan begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Kenapa kelahiran kita di alam manusia ini harus kita syukuri? Kita harus berbahagia dengan kelahiran ini, karena alam manusia adalah salah satu alam yang paling tepat untuk mencapai pencerahan, karena memiliki potensi untuk belajar dan memahami Dharma dibanding di alam menderita maupun di alam-alam surgawi. Yang kedua, alam menderita itu mempunyai lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan di alam manusia, sehingga manusia lebih punya kecenderungan untuk jatuh ke alam yang menderita. Maka dari itu kita harus berbahagia bisa lahir di alam manusia ini. Dan yang berikutnya, hanya di kehidupan di alam manusia lah kita bisa mencapai kebebasan yang sejati. Itulah yang kenapa saya bilang kita harus mensyukuri kelahiran di alam manusia ini, karena alam manusia adalah alam yang penuh keberkahan. Bagaimana cara menyikapi kita untuk rasa bersyukur kita ini atas kelahiran di alam manusia? Sikap yang pertama yang harus kita kembangkan adalah rasa puas, santuti. Kepuasan inilah sesungguhnya kekayaan terbesar kita. Tidak ada suatu kekayaan yang lebih berharga daripada rasa puas itu sendiri. Seberapapun kita banyak, tetapi kalau kita tidak mempunyai rasa puas, di situ kita tidak akan menimbulkan kebahagiaan. Yang kedua adalah rasa terima kasih. Seperti kita ketahui, sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita selalu butuh bantuan orang lain. Kita selalu butuh uluran tangan orang lain. Maka dari itulah sikap terima kasih, rasa berterima kasih juga harus kita kembangkan sebagai bentuk rasa syukur kita. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa memanfaatkan kehidupan kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Kita harus bisa berbagi, mengembangkan bahwa kehidupan kita ini bisa bermanfaat serta bisa menolong kepada sesama. Itulah ungkapan kebersyukuran kita dengan kelahiran di alam manusia ini. Tetapi tidak putus sampai di situ saja. Untuk meningkatkan level kita sebagai manusia yang beragama, kita harus meningkatkan atau memahami, atau paling tidak kita harus memupuk. Yang pertama adalah sada, keyakinan. Keyakinan kita terhadap apa? Keyakinan kita terhadap agama yang kita anut, kepada ajaran-ajaran Trinabi Agung, ajaran Guru Agung Buddha, Guru Agung Lao Tzu, dan Guru Agung Kongcu. Keyakinan, karena orang akan melihat, begitu kita terlihat bahwa dapat menjalani keagamaan kita dengan baik, dengan penuh keyakinan, dengan penuh sungguh-sungguh, tentunya akan dinilai bahwa spiritualitas kita dalam beragama sudah dalam level yang baik. Sada, keyakinan.
Lalu kita tingkatkan keyakinan kita itu, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjaga moralitas kita. Kita merawat, menjaga sila kita dengan baik sebagai umat berumah tangga. Kita punya kewajiban untuk bisa menjalankan Pancasila Buddhis dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian kita kembangkan sifat tenang seimbang. Artinya apa? Dalam kita menghadapi segala persoalan, segala masalah dalam kehidupan yang sulit ini, kita harus selalu mempunyai sikap tenang dalam memecahkan dan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Kita tidak emosional, tidak gerasa gerusu, tidak sembarangan, tetapi memutuskan sesuatu dengan penuh kesabaran dan penuh keseimbangan. Kembangkan terus sifat sabar, karena sabar adalah praktik dharma yang tertinggi. Kemudian setelah kita penuh keyakinan melakukan moralitas dengan baik, sikap sabar yang kita harus tumbuhkan, kita juga harus menjaga bicara kita. Kita tidak tahu apakah orang-orang di luar sana bisa memahami atau bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Kita harus memupuk bicara yang bermanfaat, harus berusaha seminimal mungkin melakukan hal-hal yang ketidakbenaran, tidak berkata-kata yang tidak bermanfaat, bahkan sampai kata-kata yang bisa mengadu domba yang membuat suasana menjadi tidak baik. Dan yang terakhir, puncak daripada kebaikan-kebaikan tersebut adalah sikap bijaksana. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, sikap bijaksana ini bisa kita dapati setelah kita umpamanya mendapatkan suatu masalah, suatu persoalan, kita selesaikan dengan kita selesaikan, dan kita baru tahu bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu salah. Artinya kebijaksanaan bisa timbul dari suatu masalah yang kita hadapi. Kebijaksanaan juga bisa timbul kalau kita sering mendengarkan ajaran dharma, belajar dharma, entah dari ceramah-ceramah ataupun dari buku, video-video dharma dan sebagainya. Kemudian kebijaksanaan juga bisa tumbuh dan kita kembangkan dengan kita latihan berkonsentrasi, menjaga pikiran kita, melakukan latihan-latihan meditasi. Inilah kebijaksanaan bisa kita tumbuhkan dari hal-hal tersebut di atas. Baiklah ibu bapak, semoga sharing dharma yang saya berikan ini bisa bermanfaat kepada kita, dan kita harus selalu berusaha setiap saat, setiap waktu untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya akhiri ceramah dharma kali ini dengan salam dalam dharma, Namo Buddhaya.